Oke, kita lanjut ke yang ketiga ya. Penyakit menurun yang terpaut pada kromosom gonosom atau kromosom seks. Ini biasanya terpautnya pada kromosom X ya. Jadi yang sering keluar atau yang sering dibahas adalah dua penyakit ini. Yang pertama adalah penyakit buta warna. Buta warna biasanya adalah di mana seseorang tidak bisa membedakan warna merah dengan hijau atau hijau dengan biru. Buta warna ada dua macam, ada buta warna sebagian dan buta warna seluruhnya. Kalau buta warna seluruhnya, maka biasanya warnanya hanya putih, abu, hitam, begitu. Tidak bisa melihat warna sama sekali. Tapi kalau buta warna sebagian, dia hanya tidak bisa membedakan warna biru atau warna hijau. Penyakit buta warna itu bisa diturunkan, dia terpaut pada kromosom X dan bersifat resesif. Ya, terpaut pada kromosom X, nempelnya di kromosom X, maksud terpaut itu. Jadi nempel di kromosom X. Kalau di sini pakai lambang C, saya bilang dari bahasa Inggrisnya color blind ya, atau buta warna, pada color blind. Boleh aja ganti pakai BW misalnya buta warna, boleh ya. Silahkan. Karena dia bersifat resesif, kita lihat ini yang perlu diingat adalah genotip dan fenotip ini yang sudah Ibu buatkan bagannya. Jadi kalau perempuan, karena tadi kita masih ingat perempuan itu kromosomnya XX ya. Karena ini nempelnya di kromosom X, si penyakit buta warnanya, maka kalau dia kan resesif ya, maka dia C kecil gitu ya. Kalau XC besar, maka normal perempuannya. Kalau XC besar, XC kecil, ada nih gen buta warnanya nempel, tapi hanya satu, begitu. Maka penampakan fenotipnya dia perempuan normal, hanya carrier atau membawa gen buta warna. Kalau XC kecil, barulah dia menderita buta warna perempuan. Sekarang kalau yang laki-laki kan kromosom XY ya, karena dia terpautnya di kromosom X saja, maka nempelnya di yang X saja. Kalau XC besar Y, maka laki-lakinya normal. Tapi kalau XC kecil Y, baru laki-lakinya terkena buta warna. Begitu. Jadi kalau laki-laki nggak ada carrier. Kenapa? Karena kromosom X cuma satu. Ya, begitu. Oke, kita langsung ke contoh soal. Misalnya contoh soal seperti ini. Ada laki-laki normal menikah dengan perempuan normal, tapi dia membawa gen buta warna, atau kita menyebutnya carrier. Maka bagaimana kemungkinan anak-anak mereka? Nah, ini bisa kita prediksi dengan cara perhitungan. Ya, kita tuliskan genotipnya. Kalau laki-laki normal tadi apa? XC besar Y, tulis di sini. Kalau perempuan carrier, XC besar X, C kecil, kita tulis di sini. Lalu sama seperti tadi perkawinan albino, kita tarik saja, ini kita bikin gametnya gitu ya. Kita tarik XC besar, tulis ini anaknya, ini ke sini gitu ya. Lalu XC besar ke sini, XC kecil ini. Lalu XC besar Y dan XC kecil Y. Maka anak-anaknya kita terjemahkan fenotipnya. XC besar adalah perempuan normal. XC besar, XC kecil adalah perempuan carrier. XC besar Y adalah laki-laki normal. Dan XC kecil Y, laki-laki buta warna. Jadi kalau dipresentasikan, kita akan dapat 25% perempuan normal, 25% perempuan yang normal tapi carrier, 25% anaknya adalah laki-laki normal, dan hanya 25% yang menderita buta warna. Gitu. Ini contoh perkawinan penyakit buta warna. Oke, yang kedua yaitu hemofili. Ini juga adalah penyakit menurun yang terpaut kromosom X ya pada gonosom, pada sel kelamin atau kromosom kelamin. Hemofili juga bersifat resesif, ini yang perlu diingat ya. Resesif berarti nanti gennya H kecil ya. Nah, H kecil. Dan terpaut kromosom X. Jadi nempelnya hanya di kromosom X. Kita lihat tabel fenotip dan genotipnya. Hampir sama sebenarnya dengan buta warna. Kita lihat XH besar, maka artinya dia perempuan normal fenotipnya. XH besar, XH kecil normal tapi carrier.
XH kecil baru perempuan hemofili. Tapi pada kenyataannya kan ini dia bersifat letal. Jadi jarang sekali ditemukan dalam keadaan dewasa perempuan yang menderita hemofili. XH besar Y adalah laki-laki normal dan XH kecil Y adalah laki-laki hemofili. Sama seperti tadi, pada laki-laki karena X-nya hanya 1 maka tidak ditemukan laki-laki yang carrier gitu ya. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Bagaimana misalnya kita lihat kalau laki-laki hemofili menikah dengan perempuan yang normal, baik-baik saja. Maka kita tuliskan saja genotifnya, kalau yang hemofili apa tadi? XH kecil Y, kita kawinkan dengan perempuan normal, XH besar. Sama seperti tadi, XH kecil dengan XH besar, XH kecil, terus ini ke sini, XH besar, XH kecil, ini ke sini, XH besar Y, ini ke sini, XH besar Y. Kalau sama, maka kita gabungkan. XH besar, XH kecil itu apa sih? Perempuan carrier. Maka ini adalah perempuan carrier. 50% anaknya akan terjadi perempuan yang carrier. XH besar Y apa sih? Laki-laki normal, dan 50% sisa anaknya adalah laki-laki normal ya. Itu adalah bagaimana perhitungan kita untuk penyakit yang menurun terpaut kromosom X. Oke anak-anak sekalian, ini yang terakhir yaitu golongan darah ya. Yang akan Ibu bahas adalah golongan darah untuk sistem ABO ya. Oke, kita tahu pada golongan darah sistem ABO ada 4 macam golongan darah. Nah, golongan darah A ini mempunyai 2 buah yang homozigot dan heterozigot. Yang homozigot genotifnya IA, sedangkan yang heterozigot genotifnya IA-I0. Sedangkan golongan darah B itu juga sama, punya 2 macam genotif, yang homozigot IB, sedangkan yang heterozigot IB-I0. Sedangkan yang AB itu hanya ada 1, yaitu IA, IB, dan yang O hanya 1 juga, IO, atau I0 ya. Sekarang contoh soal bagaimana kita bisa memprediksi keturunan, golongan darah keturunan kita dari mengetahui golongan darah orang tuanya. Misalnya, orang tuanya bergolongan darah A heterozigot, kita harus pasti dulu kalau A dan B itu hetero atau homo. Jadi biasanya di soal akan dikasih tahu kalau A heterozigot menikah dengan B heterozigot, berapakah kemungkinan anak-anaknya golongan darahnya? Maka kita lihat yang A heterozigot, kita ambil yang mana? Kan ada 2 ya, yang hetero yang ini, IA, I0. Kita tulis di sini B hetero, IB, I0. Lalu kita buat gametnya, kita pisahkan. IA ada 2 ya dengan I0. Yang ini juga ada 2, IB dengan I0. Kemudian anaknya seperti biasa gampang kita kawinkan sini, maka didapat IA, IB. Kemudian yang ini kita tarik garis lagi, IA, I0. Yang ini kita tarik garis sini, IB, I0. Yang ini kita tarik IO, I0 ya, I0. Maka fenotipnya diterjemahkan IAIB berarti golongan darah apa? AB, 25% anaknya AB, IAI0 golongan darah A, IBI0 golongan darah B, I0 golongan darah O. Jadi dari orang tua yang bergolongan darah A dan bergolongan darah B, ternyata anaknya bisa 4 kemungkinan golongan darah. Bisa bergolongan darah AB, bisa A, bisa B, bisa O. Jadi jangan khawatir kalau misalnya ibu saya A, bapak saya B, kok saya O ya gitu. Nah, bisa jadi kemungkinan A-nya hetero dan B-nya hetero. Maka anaknya bisa memiliki 4 kemungkinan golongan darah. Itu saja beberapa contoh penjelasan Ibu mengenai hereditas pada manusia. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti oleh anak-anakku sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dia.